Menurut kamu, arsitektur itu apa? Rancangan, merancang suatu rangka yang ingin dibangun. Mempelajari tentang desain dalam merancang bangunan. Profesi yang menggabungkan seni dan teknik. Belajar tentang bangunan, detail, dan juga gambarnya. Ilmu yang mempelajari tentang perancangan apapun, seperti bangunan dan ruang terbuka lain. Suatu seni yang bakal mendorong sebuah negeri dari segi pembangunan. Kepikirannya tuh bangunan, bentuk bangunan, desainnya, seni bangunan, ya dengan pertimbangan ergonomi. Ilmu yang mempelajari tentang gambar, desain rumah, jembatan, dan sangat diminati karena masa depannya sangat dibutuhkan dengan gaji yang memuaskan. Dalam pikiranku hanya sebatas mendesain. Jawaban-jawaban tersebut seakan membawa kita untuk berpikir bahwa arsitektur hanya diperuntukkan untuk kalangan tertentu saja. Padahal, arsitektur itu bidang yang kompleks. Benar jika disebut arsitektur adalah ilmu perancangan bangunan. Tetapi, itu saja masih terlalu sempit. Mengambil pengertian arsitektur dari Francis de Kaching, bahwa arsitektur membentuk suatu tautan yang mempersatukan ruang, bentuk, teknik, dan fungsi. Merupakan sebuah ilmu yang membangun untuk melakukan penyusunan elemen teknologi menjadi sebuah bangunan. Arsitektur dalam arti yang lebih luas mencakup tidak hanya membangun suatu konstruksi bangunan, namun juga sebagai suatu tata bina yang ikut menyeimbangkan lingkungan sekitar, termasuk manusia dan makhluk hidup yang lainnya, bahkan cahaya, suhu, serta udara. Arsitektur melingkupi unsur ruang dan juga bentuk. Bagaimana memahami hal tersebut dengan mudah? Tempat yang melingkupi keberadaan kita saat ini dapat disebut ruang. Ruang paling mudah dicirikan dengan adanya unsur alas yang bersifat horizontal dan dinding yang bersifat vertikal. Sedangkan penampilan fisik yang terlihat oleh mata kita, nah itu yang dapat disebut dengan bentuk. Rumah kita, contohnya, terdiri dari beberapa ruang seperti ruang keluarga, ruang kamar, ruang makan, ruang dapur, dan juga ruang kamar mandi. Sedangkan kita dapat menyebut bentuk ruang kita adalah bentuk kotak karena sudut-sudut siku yang ada di seluruh sisi ruang tersebut. Sadar atau tidak sadar, kita selalu berupaya untuk memperbaiki ruang di sekitar kita. Membersihkan, merapikan, menata, mengganti, menambah bahkan mengurangi apa yang telah ada. Selain itu, perabot-perabot yang ada di dalamnya pun juga kita pilih agar sesuai dengan selera kita. Upaya-upaya tersebut kita lakukan untuk menciptakan ruang dan bentuk baru yang lebih baik dan bermanfaat dari sebelumnya, tentu untuk kita sendiri. Dengan melakukan hal tersebut, sebenarnya kita telah berarsitektur terhadap ruang kita sendiri. Sekarang, lihat lebih luas. Bagaimana dengan jalan di depan rumah kita? Bagaimana dengan ruang hijau lingkungan dekat rumah kita? Kita bisa mengajak teman-teman atau bahkan warga sekitar untuk memperbaiki ruang-ruang itu. Entah untuk menjadikannya lebih bersih, lebih hijau, atau lebih menarik. Sifat kita yang tidak pernah merasa puas, sebaiknya juga kita manifestasikan ke dalam ruang-ruang di sekitar kita. Lihatlah lebih luas lagi, bagaimana mengatur, membangun, dan memelihara gedung tinggi, monumen, peninggalan sejarah, perumahan, tata kota, lingkungan binaan, dan alam bersatu. Itulah yang disebut arsitektur. Kita berarsitektur. Semua orang dapat berarsitektur. Golongan awam atau kita sebagai masyarakat di luar profesi arsitek
dapat berarsitektur dalam kehidupan sehari-hari. Dan seorang ahli atau arsitek melakukan tugas dan pekerjaannya sebagai seorang arsitek. Arsitek berarsitektur dengan prinsip desain. Firmitas. Bagaimanakah suatu objek arsitektur dapat berdiri? Melalui struktur dan konstruksi serta material yang digunakan. Utilitas. Bagaimana suatu objek arsitektur dapat berfungsi? Mampu mewadahi, mendukung, dan memperkuat aktivitas, mampu bertahan, serta mampu menawarkan rasa kesenangan. Lalu venustas, yaitu keindahan atau estetika. Suatu objek arsitektur haruslah memiliki keindahan tersendiri, melalui bentuk, cahaya, tekstur, warna, ornamen, dan akustik. Arsitektur dapat disimpulkan dalam beberapa tahap. Mendata kebutuhan, kemudian dianalisis, menghasilkan sebuah konsep yang nantinya akan mengalami proses perancangan dan menghasilkan sebuah desain. Jawabannya cukup sederhana, karena arsitektur dapat dilakukan oleh kita semua tanpa kecuali, bahkan dalam keseharian kita, maka arsitektur dapat dilakukan setiap saat. Untuk memenuhi kebutuhan manusia,